Jadi waktu harita kayaan di Borok teh sakara 7 rumah. Ya 7 rumah. Jadi di rumah masih kayaan kebun kaso, kebun sawu gitu. Sempor kene can aya penerangan listrik waktu harita tadi itu. Jadi rada takut gitu kalau waktu tadi teh. Sehingga kan ngadenge suara ciang-ciang oke. Sok rame di teh di ciang-ciang teh peuting. Pertama pan waktu harita aya pembunuhan. Eta ke tempo maghrib teh kitu teh. Jadi mau katinggalin ke kolot gitu. Jadi baru tau mah urang perbati ka dieu ge aremungeun. Jadi sakalian di dia aya riungan ya. Jadi hayang buru-buru balik ke gitu. Hayang buru-buru. Da ku poek teh jadi ku masuk ku cempor gitu mah. Baheula mah nya ta. Jadi tempo tos isya kieu teh ta saling anyangan datang mode bahayu. Yo waktu di masjidnya masih kene langar. Can isya mah nya teh sok karumpul gitu. Mudah-mudahan isya. Pan ayeuna mah beda. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh baheula gini. Ku ayeuna mah pan ku pembangunan ayeuna gitu. Kapungkur mah pan hayang banding ku hayang namahan warga di dieu teh nya kajeun digalang heula ku tanah nu blok Pak Haji Rojana Kawetan. Pan teh nu tanah kagungan almarhum Mang Budin. Ku abdi we digalang heula dipeser ku abdi. Ku teh dibagi sebarang dibagi gitu ta teh janten di ieu ka masyarakat nu perbatian nu ngabutuhkeun nya ta gitu. Nah, jadi we katulungan eta. Ini namahan ta penduduk Rojana ge rada begitu. Namahan penduduk itu. Kenangan di Barok ya waktu harita tahun 82 kejadian Gunung Galunggung meletus. Waktu di dieu teh anu ngarit nya anu pada ka kebon gitu nya. Pan jadi seueur lebu teh ya. Nyampe lebu kanal ka dieu. Jadi nu ngarit teh ting kurumuy ting nu balang teh jiga monyet. Jiga lebu. Jiga monyet. Anu teh kebon teh. Waktu harita zaman Galunggung gitu. Tahun 82 kejadian Galunggung teh tahun 82. Da waktu subuh teh naon gitu waktu jam 3 subuh tapi jam 8 gitu. Poek jam 8 gitu. Wah sih waktu harita tahun zaman Galunggung. Cai susah. Cai teh kadang-kadang nanggung teu perbati. Teu kitu ieu nganggo awi sabelah teh ya da can aya paralon baheula mah. Can aya zaman dulu mah can aya paralon. Jadi aduh ku awi teh dieupkeun papayun itu. Jadi dulu mah kaca itu kaci satong terus kumaha masa di satong.
kadang-kadang padi itu nyusihan kasih satu bareto mah harapan namanya yang nama yang lebih maju dari gitu, lebih iya dari gitu kemajuan anak gitu baru oke deh lebih maju deh. Jadi petani itu dari umuran ya 20 tahun. Jadi kerja dulu selama 10 tahun. Kerja di petani 10 tahun, udah 10 tahun jadi petani asli. Ya detailnya ijazahnya petani. Ya intinya itu jadi mencontoh majikan. Jadi majikan segitu urutnya. Jadi dicontoh kebanyakan yang kerja kan nggak mau mencontoh. Yang penting kerja aja, udah kerja selesai pulang. Iya. Jadi nggak mau memahami menimba ilmunya. Kebanyakan gitu yang kerja tuh. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah. Seangkatan tuh ya banyak yang hanya alhamdulillah ya yang berhasil kesebut berhasil lah. Cuma Bapak Haji sendiri jangan merasa puas lah. Jadi petani jangan merasa puas. Jadi kalau misalkan udah berhasil, mesti punya cita-cita, mesti bisa menambah lahan, menambah tenaga kerja. Kita kan membawa tenaga kerja, apalagi yang orang-orang udah tua kan, kalau nggak di pertanian di mana lagi? Itu mesti motivasi ke situ. Jadi mesti menarik tenaga kerja gitulah. Kasihan kan orang-orang tua yang udah di kampung-kampung umurnya udah nggak bisa lah kerja kemana-mana, udah nggak bisa. Paling aku ke pertanian, mesti cari. Jadi untuk merekrut tenaga kerja itu mesti punya cita-cita ke situ. Jangan hanya puas untuk sendiri lah. Oh iya. Kerja sehari diliburkan lagi, kerja 2 hari diliburkan lagi. Kalau kayak Bapak sekarang kan Pak Haji bukan udah memikirkan lagi di pertaniannya, memikirkan tenaga kerja gimana caranya tenaga kerja nggak ada liburnya. Dia tetap kerja terus tiap hari kan, itu dia seneng banget gitu. Jadi nggak memikirkan udah aja lah. Mau liburkan misalkan sehari 2 hari mah daripada nggak ada kerjaan. Udah nggak mikir, jadi kayak memikirkan keluarga lah. Jadi setiap hari mesti ada pekerjaan buat mereka. Walaupun nggak ada diadakan lah. Kasihan gitu. Itu jadi kalau udah manusia gitu mah bukan hanya memikirkan kita tanaman mesti ada terus bagus itu kan. Enggak, yang kerja justru diperhatikan banget. Yang kerja lagi kalau misalnya ada hasilan dari panenan, misalkan ada hasil yang lebih besar menguntungkan, nggak mengandalkan THR-an setiap tahun sekali dikasih. Mereka kan berbagi ada kelebihan berbagi. Kalau misalkan pas kena sayuran harganya murah hancur-hancuran, kita kan kadang-kadang si petani suka putus asa. Di situ tantangan yang paling berat kan sebenarnya mental yang benar-benar mental petani itu hebat sebenarnya, asal benar-benar mental petani gitu. Kalau yang mental petani asal-asalnya gitu dikasih rugi 1 kali aja udah lari, mengajarkan ke anak ke empik gitu. Kalau mau bertani pokoknya mental mesti benar-benar mental baja. Jadi buat anak muda kalau benar-benar mau ikut di pertanian yang mesti ikut dulu dengan orang yang udah biasa bertani. Jadi menggeluti ilmunya dulu. Bahkan kan di pertanian itu mesti benar-benar merasakan pahit. Kan Bapak juga perjalanan kalau lihat sekarang mau udah jadi petani kelihatannya enak, tapi pahitnya mau jadi petani itu selama lagi di pekerjaan, lagi kerja di kebun. Wah, banyak pahitnya. Bapak juga kan gitu. Mental terus terang mental Bapak mah dimarahin sama bos tuh bukan sekali 2 kali, banyak lah dimarahin sama dan jadi petani juga nggak jadi petani langsung wah bisa ngebun berapa luas. Enggak, jadi petani modal dengkul dulu. Tadi modal dengkul sini ngebun cuma 5.000 pohon, 60.000 pohon, ngerjain sendiri, nyangkul sendiri, ngobat sendiri, masang pupuk sendiri, sampai masa panen juga sendiri. Bisa nanam 10.000, bisa nanam 20.000 pohon. Bertambah ya alhamdulillah. Yang pertama mesti jadi petani yang benar-benar tangguh. Yang kedua, cobalah
kalau udah ada lebih tenaga kerja, tambah tenaga kerja. Yang paling utamanya, kebanyakan petani nggak mau tulis gitu. Keluar modal berapa dari uang sepeser sampai berapa juga mesti ada tulisannya, mengeluarkan hari ini buat tenaga kerja berapa, buat pupuk berapa. Hasil akhirnya dihitung kan nanti udah habis selesai panen, kita tuh diwajibkan keluarkan zakat. Tersungkurkan hutan. Zakat wajib ngotorin, misalkan yang 10 juta itu jadi kotor semua. Takutnya dari itu. Karena tanaman langsung berhubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Soalnya nggak ada manusia yang bisa menghidupkan tanaman, cuma merawat manusia. Cuma merawat, usaha merawat, yang menentukan Allah. Kalau udah untung berterima kasih lah. Dengan mengeluarkan zakatnya, sedekahnya. Nggak bakal berkurang, bertambah dan bertambah tiap tahun. Kerasa sama Bapak juga, bukannya Allah udah yang menurunkan rezeki ke Bapak tiap tahun nggak ada kurangnya. Bertambah tiap tahun juga itu mungkin kuncinya situ. Mudah-mudahan dari itu jadi petaninya jadi petani sukses maju semua. Amin. Gitu. Tani gitu niru jeung lanceuk gitu. Tahun 92 teh. Waktu itu Pak RW nate 2 kali RW nate hiji Pak Aju, Bapak Dede gitu. Sumameh Pak Dede jadi RW, abdi heula teh jadi RW teh 3 bulan gitu. Zaman Pak RT na Pak RW na Bapak Adeng. Bapak Adeng jadi kepala desa. Siapa jadi RW? Memang jadi RT siapa? Jadi RT. Itu lagi apa RW heula. Masyarakat kan menilai bahwa si A itu bisa dijadikan sebagai RT. Haji oke pernah. Tagihan prelek pernah gitunya. RT ini pernah gitu. Lebih kan jadi anu nomor hiji di bawah roke RW gitu. Jadi pemimpin mah istilahnya ulah misalkan jeung masyarakatnya memang ulah asa orang bisa jadi pemimpin gitu. Jadi orang kudu belajar dari masyarakat gitu. Bisa jadi pemimpin tuh ada masyarakat. Loba itu di sini tuh sudaya manusianya gitu. Kalau sudah masyarakat mah wah udun-udun mah sabari di dia mah gitu. Cuman sudaya masyarakat nah kekompakan kurang. Waktu misalkan dipimpin sama Pak Deng seperti ini, waktu bisa dipimpin sama Pak Hajajum seperti ini, dipimpin sama Pak Dede seperti ini. Jadi kita itu jangan saling menjelekan, kita harus mendukung. Jadi program-program yang ada di Barungo ini bukan hasil kerja payah para ketua RT para RW, bukan hasil musyawarah warga. Sebetulnya alhamdulillah Boroke udah maju sebetulnya. Cuman dina kekompakan anu kurang kesadaran. Jadi swadaya manusia harus ditingkatkan mah gitu. Ekonomi mah geus maju. Iya. Walaupun dipimpin ku Jenderal Botak, Insinyur Botak, pembina ya gitu nya. Masyarakat nanti bersatu mau maju ke mana oke. Gitu. Jadi pesan untuk generasi penerus karena ujung tombak negara itu adalah pemuda. Artinya sebenarnya tihangna negara Indonesia teh pemuda. Pemuda sana rakyat reyon gitu kan kurinyo gitu kan. Da ulah sampaikan pemuda itu kena rinyo. Kita itu pemuda itu harus bisa memilah memilih.
Agustusan. Nah, 17 Agustusan eta teh, ya. Di dinya teh aya ketua RW terbaik atau aja teh. Pas dibuka teh naon sorangan. Aduh, eta teh kayaknya gitu, inget keneh gitu. Inget keneh kayaknya teh. Kakarapan sim kuring misalkan cuk MC teh. Ada pegang penghargaan untuk Bapak Ketua RW terbaik. Atau pan, aduh, terbaik gitu. Pas dibuka teh naon sorangan. Aduh, ya tahu. Abang aya bunga aya gitu. Sebuah penghargaan tapi itu dalam bentuk hadiah meureun Iya. Penghargaannya dalam bentuk lain gitu. Iya. Nah, saya titip ke pemuda atau ke siapa saja. Coba sekarang mah di jalan-jalan itu sampah plastik teh bawa gitu. Dari sekarang kita mulai. Jadi kampung itu bersih. Gitunya. Sampah di mana-mana teh ulah ngomong kayak orang ngerokok. Lu Aya cangkang nang sebelah. Ulah gitu ya nama. Dia apa sampah lah. Bawa ke tempatnya gitu. Tanpa kesemanusiaan itu dipajukeun. Tetep ma beres-beres. Contoh misalkan. Micen sampah kuduna kanu liangna dihandap. Ya misalkan. Terus waktu kerja bakti, kuduna kerja bakti tidak ada. Terus misalkan dina harian misalkan keagamaan hari Jumat eta keneh. Jadi yang harus ditingkatkan itu kedepannya adalah sumber daya manusia heula. Ini udah hancur ngagihan prelek RT jadi RW dina ieu sim kuring teu acan nyukeun hapunten ka warga khususna Kampung Beroke ke RW 2 selama ngajabat sim kuring seueur kalepatan kesalahan nyukeun dihapunten ka warga Kampung Beroke.